Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1046. Adinata mengetahui kebenarannya. Han Xiaozong dan Old Rose sama-sama ingin membunuh Adinata, tapi sayangnya, tak satu pun dari mereka berhasil. Adinata masih selamat. Dia memeluk Anastasia erat-erat dan mencium keningnya. "Ih sayang, aku minta maaf karena membuatmu mengikutiku melewati gerbang neraka." Anastasia tidak terlalu panik, tetapi tampak bahagia. "Ih saya sudah lama ingin mengalami hal ini bersama Anda. Bisakah saya tetap mengikuti Anda di masa depan?" Adinata mengangguk. "Kamu sangat kuat sekarang, dan dengan Xiaoying sebagai penolongmu, aku tidak bisa hidup tanpamu." Ketika Anastasia dan Xiaoying dipuji, mereka berdua menunjukkan ekspresi bangga. Saat ini, Adinata memanggil Xiaoye dan bertanya, setelah kita memalsukan kematian kita, apakah keluarga Han mengatakan di mana tempat itu?" Adinata berkata, membaca konten yang relevan. Segera, di depan Adinata, percakapan antara Han bersaudara dan Han Xiaozong muncul. "Han Yuntao, lokasi spesifik di mana kita memperoleh kemampuan sihir adalah di sebuah danau di pegunungan Kunlun. Danau itu disebut Danau Ayah Kecum." Setelah membaca percakapan antara beberapa orang, Adinata dan Anastasia sama-sama takjub. Ternyata tempat misterius ini berasal dari Tiongkok, namun merupakan tempat yang tidak berpenghuni dan jarang penduduknya di Tiongkok. Anastasia berkata, "Saya memiliki seorang saudara perempuan yang suka bepergian dengan mobil. Dia sering pergi ke tempat-tempat di tanah tak bertuan di barat laut. Dia ingin membawa saya bersamanya berkali-kali, tetapi saya terlalu takut untuk pergi. Aku tahu aku seharusnya pergi ke sana untuk berjalan-jalan." "Suamiku, apakah kamu pernah ke Gunung Kunlun?" Adinata mengangguk. Anastasia terkejut, apakah kamu pernah ke Gunung Kunlun? Danau Pri itu, apakah kamu pernah ke sana? Apakah kamu pernah ke sana?" Adinata terus mengangguk. "Danau Ayah Kecum, seharusnya benar, aku seharusnya ada di sana. Namun, saat itu aku masih sangat muda, dan pamanku membawaku ke sana." Anastasia sedikit terkejut. Pamanmu? Apakah itu mendiang paman Zhengbei Brahma?" Adinata mengangguk. Saat Adinata masih sangat kecil, Zhengbei Brahma sering mengajak ketiga bersaudara itu bermain, sehingga ketiga bersaudara Adinata memiliki hubungan yang baik dengan paman Zhengbei Brahma. Ketika mereka mendengar berita kematian paman Zhengbei Brahma, mereka semua sangat sedih. Bahkan sekarang, ketika saya memikirkannya, saya merasa sedikit sedih. Anastasia bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak pamanmu ada di sana, apakah dia juga memiliki kekuatan magis seperti Han bersaudara?" Adinata berpikir sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak, jika dia juga memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana dia bisa dibunuh oleh Han Xiaozong? Kemampuan Han Xiaozong semuanya diajarkan oleh orang tuanya dan tidak diperoleh dari danau abadi sendiri. Ada kesenjangan besar antara kemampuannya dan orang-orang seperti Han Yuntao dan Han Yunhe yang memperoleh kemampuannya secara langsung. Jika pamanku juga memperoleh kemampuan dari danau abadi, maka tidak mungkin dia akan kalah dari Han Xiaozong. Anastasia juga merasa analisis Adinata sangat masuk akal. Namun, Adinata berbicara lagi, aku masih tidak mengerti mengapa pamanku bergaul dengan sampah seperti Han Xiaozong." Anastasia dengan berani berspekulasi, saya mendengar bahwa paman Anda sangat ambisius, dan Han Xiaozong juga orang yang sangat ambisius. Mungkin keduanya memiliki cita-cita yang sama. Aku juga mendengar dari orang lain bahwa pamanmu ingin bersaing dengan ayahmu untuk mendapatkan posisi kepala keluarga Brahma. Jika apa yang aku katakan salah, jangan marah." Adinata tersenyum pada Anastasia. "Tidak apa-apa, kamu benar. Pamanku adalah orang yang sangat baik, tetapi ambisinya memang tinggi dan tindakannya juga ekstrim. Rostua juga mengatakan bahwa pamanku pernah datang kepadanya dan meminta bantuannya. Mungkin saat itu, pamanku tersesat." Pada saat ini, Adinata memanfaatkan percakapan dua orang tentang Zhengbei Brahma hingga selesai dan segera melanjutkan melaporkan. Guru, saya mendengar bahwa Han Xiaozong mengatakan dua informasi tentang Anda. Apakah Anda ingin memeriksanya?" Adinata tertegun sejenak. Apa yang dikatakan bajingan Han Xiaozong itu setelah aku mati? Bacakan untukku." Adinata, pertama, Han Xiaozong menghinamu sebagai dewa omong kosong." Adinata mendengus pelan, tapi tidak terlalu marah. Tentu saja dia tahu bahwa Han Xiaozong hanya menghormatinya secara dangkal. "Saya tidak tahu berapa banyak hal buruk yang saya katakan tentang diri saya di belakang saya." Adinata, kedua, Han Xiaozong tidur dengan Nona Cintia Yandra. "Apa?" Ketika Adinata mendengar ini, dia langsung terkejut. Han Xiaozong tidur dengan Cintia Yandra. Bagaimana ini bisa terjadi?
Anastasia juga dengan cepat mendukung Adinata. Suamiku, jangan terlalu bersemangat, apakah dia hanya bercanda? Adinata sudah mati, apakah Han Xiaozong masih perlu bercanda dengan Adinata? Apa yang dikatakan Han Xiaozong pasti benar. Adinata berpikir sejenak, saya mengerti. Saat itu Cynthia Yandra dikendalikan oleh Huang Cuing. Orang yang memiliki hubungan dengan Cynthia bukanlah Bill Ross, tetapi Han Xiaozong. Malam itu, Han Xiaozong juga berada di ibu kota, dan saya meminta Han Xiaozong untuk mengawasi Bill Ross. Huang Cuing adalah istrinya, jadi dia pasti memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Anastasia bertanya, tetapi jika pria malam itu adalah Han Xiaozong, mengapa Bill Ross disalahkan dan dibunuh olehmu? Adinata berkata, Anastasia, kamu tidak tahu. Han Xiaozong punya cara untuk membuat orang salah mengira bahwa dia telah melakukan sesuatu. Kami berdua telah menggunakan trik ini untuk membuat jelita. Jelita? Anastasia terkejut saat mendengar nama itu lagi. Adinata juga merasa malu saat menyebut nama ini dan tidak ingin membicarakannya lagi. Singkatnya, orang yang menghina tubuh cantik malam itu pastilah Han Xiaozong. Saya yakin 100%. Karena, pada saat yang sama, saya melihat ekspresi Huang Cuing ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, kebahagiaan seperti itu, kegembiraan seperti itu, senyuman aneh seperti itu, saya tidak mengerti mengapa sampai hari ini. Huang Cuing dibunuh oleh Adinata sendiri. Tetapi ketika Huang Cuing meninggal, senyum aneh itu masih melekat di hati Adinata. Itu adalah sebuah misteri. Pada awalnya, Adinata mengira Huang Cuing misterius, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa dia mengendalikan tubuh Cynthia Yandra, dan mengira senyuman itu adalah tanda ejekan. Sampai saat ini, Adinata tidak tahu bahwa senyuman ini tidak berusaha menjadi misterius atau mengejek Adinata. Tapi kebanggaan dan kebahagiaan. Senyuman ini sama sekali bukan untuk Adinata, tapi untuk suaminya Han Xiaozong. Saat itu, Huang Cuing sedang mengendalikan tubuh Cynthia Yandra, dan ekspresi mereka sinkron. Adinata mengepalkan tinjunya Han Xiaozong, seorang bajingan, menyebut dirinya saudara laki-laki dan pasangan, tapi dia tidur dengan istri Adinata di belakang punggungnya. Orang-orang seperti itu lebih buruk dari babi dan anjing, tanpa hati nurani sama sekali. Anastasia juga sangat marah. Han Xiaozong benar-benar tidak punya dasar. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Meskipun ayah dan pamannya juga melakukan pembunuhan, mereka masih memiliki hati nurani dan patriotisme yang mendasar. Jika menyangkut dia tidak punya apa-apa selain dirinya sendiri. Adinata tanpa acuh tak acuh dan berkata, berhenti bicara. Bajingan seperti itu tidak layak untuk kita diskusikan. Mari kita kembali ke tahun 2022. Aku akan membunuh binatang buas ini dengan tanganku sendiri. Bab 1047 Taklukan Li Suzi. Adinata dan Anastasia juga bersiap untuk kembali ke tahun 2022 dan membunuh Han Xiaozong. Han Xiaozong kembali ke Hawaii pada tahun 2022 lebih dari 2 jam yang lalu. Setelah kembali dari perjalanan waktu, Han Xiaozong dengan bersemangat melemparkan semua peralatannya ke langit-langit, dan kemudian menyaksikannya jatuh dari langit. Hahaha, berhasil, aku berhasil. Mulai sekarang di dunia ini, tidak akan ada Dewa Adinata atau Hudros. Akulah satu-satunya penguasa dunia. Saat ini, Han Xiaozong telah mewujudkan impiannya selama puluhan tahun. Dia meminum sebotol bir segar dengan penuh semangat sebelum menunjukkan tampang garangnya lagi. Sekarang, Adinata dan Ros tua sudah mati, tapi masih ada beberapa orang kecil yang agak merepotkan. Li Xiuzi dan Xuan Brahma, kedua orang ini mengetahui identitasku. Aku harus menyingkirkan kedua orang ini. Bagi Han Xiaozong, tidak ada cara untuk membandingkan Li Xiuzi, Xuan Brahma dan lainnya dengan Adinata dan Old Ros. Menangani mereka sangatlah mudah. Anda dapat membunuh mereka jika Anda mau. Tidak sulit sama sekali. Segera, Han Xiaozong keluar dari kamar yang dia lalui, dan kemudian sampai di sebuah rumah mewah di Hawaii. Dan dia memerintahkan bawahannya, panggil aku Li Xiuzi. Setelah itu, Han Xiaozong melepas pakaiannya, mengenakan celana renang, lalu pergi ke kolam renang Menshan, berenang sambil meminum minuman dan buah-buahan yang disiapkan oleh para pelayannya. Li Xiuzi ada di dekatnya, dan tidak lama kemudian, Han Kuo Erni yang heroik muncul di depan Han Xiaozong. Kamu mencariku. Li Xiuzi berdiri di depan Han Xiaozong dengan ekspresi acuh tak acuh. Sejak dia mengetahui bahwa Han Xiaozong bukanlah Biron Ros yang asli, melainkan seorang Tionghoa, Li Xiuzi kehilangan rasa hormat terhadap Han Xiaozong. Faktanya, jika Ros tua tidak memberitahunya, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Han Xiaozong menikmati berendam di kolam renang besar, memegang gelas anggur merah, memandangi Li Xiuzi yang kurus, dan merasa gatal di hatinya. Dia awalnya berpikir untuk membunuh Li Xiuzi secara langsung. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Adinata dan Old Rose sama-sama mati, dan Li Xiuzi kecilnya tidak dapat mengancamnya. Berapa banyak orang yang percaya dengan apa yang dia katakan? Selain itu, Li Xiuzi juga cantik, namun Han Xiaozong belum pernah menemukan kecantikan dari kerajaan Han.
Anak laki-laki Adinata itu sangat mencintai Park-nya. Dari sini terlihat bahwa wanita dari negeri dingin juga memiliki daya tarik tersendiri. Bagaimana saya bisa puas menjadi yang kedua setelah orang lain? Han Xiaozong berpikir seperti ini. Han Xiaozong tersenyum dan berkata kepada Li Xiuzi di luar kolam renang, "Li Xiuzi, ganti baju renang dan turun dan berenang bersamaku." Tapi Li Xiuzi meremehkan, "Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku secara langsung. Aku masih memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan dan aku tidak punya waktu untuk menemanimu." Han Xiaozong mendengus dingin. "Beraninya kamu menolakku? Apakah kamu memiliki kualifikasi?" Setelah mengatakan itu, Han Xiaozong langsung menggunakan sihirnya, dan seekor kucing terbang. Han Xiaozong mengendalikan kucing itu dan membuat pakaian Li Xiuzi rontok sepotong demi sepotong. Terakhir, kendalikan Li Xiuzi ke dalam kolam renang. Berdebar. Begitu Li Xiuzi memasuki kolam renang, Han Xiaozong langsung berenang mendekat dan memeluk sosok bangga Li Xiuzi dari belakang. "Sayang, kamu bilang kamu orang kuning dan orang sebangsa yang dingin. Mengapa orang ini, Baron Rose, menahanmu dan menggunakanmu kembali? Jika tebakanku benar, hubungan antara kamu dan Baron Rose bukan hanya sekedar atasan dan bawahan, bukan? Kita tidur bersama, kan?" Li Xiuzi tampak malu-malu dan tidak berani menatap langsung ke arah Han Xiaozong. "Tidak, tidak, jangan bicara omong kosong. Saya hanya memiliki rasa hormat dan terima kasih kepada guru Baron Rose." Han Xiaozong tersenyum. "Sekarang Baron Rose telah meninggal dan Hood Rose juga telah meninggal. Mulai sekarang, Anda dapat mendedikasikan kesetiaan Anda kepada keluarga Rose kepada saya. Bagaimana menurut Anda?" Li Xiuzi tiba-tiba berbalik dan memandang Han Xiaozong dengan heran. "Ya, apa katamu? Hood Rose sudah mati?" Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Iya, kami melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke tahun 1970-an. Saya bekerja sama dengan orang tua dan paman saya untuk membunuh Hood Rose dan Adinata. Sekarang, aku, Han Xiaozong, yang mengambil keputusan akhir di dunia ini. Li Xiuzi, kamu adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitasku. Apa menurutmu aku harus membunuhmu?" Li Xiuzi tiba-tiba menjadi gugup dan takut. Tentu saja dia tahu bahwa Han Xiaozong, seorang Tionghoa, sangat kejam dan keji. Dia bisa melakukan hal mengerikan seperti operasi otak, apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Li Xiuzi tahu bahwa dia bukan tandingan Han Xiaozong, jadi dia menutup matanya dan berkata, "Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja." Han Xiaozong membelai wajah cantik Li Xiuzi dengan tangannya. "Ceka, kamu wanita yang sangat cantik, bagaimana aku rela membunuhmu? Jika kamu bersedia menjadi wanitaku, tetaplah bersamaku dan setia padaku mulai sekarang. Aku berjanji posisimu tidak akan berubah. Bagaimana dengan itu?" Namun, Li Xiuzi bertindak sangat setia. Seorang jenderal tidak akan mengabdi pada dua tuan. Tuan Han memiliki kekuatan gaib yang besar, memenggal kepala para dewa, dan juga membunuh dua tuan dari keluarga Rose. Tidak ada seorang pun di dunia ini. Dia adalah lawanmu. Kamu tidak membutuhkan bantuanku sama sekali. Tolong izinkan aku kembali ke negeri Han. Aku hanya ingin menikah dengan orang biasa dan menjalani kehidupan biasa." Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Kamu tahu begitu banyak rahasia di dunia ini, dan kamu masih ingin menjadi orang biasa? Li Xiuzi, pikiranmu terlalu sederhana. Aku ingin kamu menjadi budakku, dan kamu harus menjadi budakku. Mulai sekarang, tidak ada yang berani melawanku." Karena itu, Han Xiaozong hendak mengambil tindakan terhadap Li Xiuzi. Tidak mau. Li Xiuzi mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia bukan tandingan Han Xiaozong. Pada akhirnya, Han Xiaozong memperkosa Li Xiuzi. Setelah itu, melihat kecantikan menyedihkan Li Xiuzi dengan air mata berlinang, Han Xiaozong mengaitkan dagu Li Xiuzi dan berkata, "Kenakan pakaianmu dan pergi ke Manchester bersamaku untuk menangkap orang ini, Xuan Brahma." Setelah menaklukkan Li Xiuzi, Han Xiaozong hendak menangkap Xuan Brahma. Xuan Brahma juga dianggap orang yang berbahaya. Begitu dia mengetahui bahwa Adinata mati di tangan Han Xiaozong, Xuan Brahma pasti akan membalas dendam pada Han Xiaozong. Oleh karena itu, Han Xiaozong harus menyerang terlebih dahulu. Namun, Li Xiuzi masih berdiri di kolam renang tanpa melakukan gerakan apapun. "Bentak!" Han Xiaozong menampar wajah Li Xiuzi dan berteriak dengan marah. "Ya, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Kamu ingin mati, bukan?" Li Xiuzi dengan cepat menunjukkan matanya yang menyerah dan berkata dengan hormat, "Dia, guru." "Hahaha, benar juga." Han Xiaozong keluar dari kolam renang dengan bangga. Semuanya berjalan sesuai harapan Han Xiaozong. Saat ini, dia adalah penguasa dunia ini. Setiap orang harus tunduk padanya dan bertindak sesuai keinginannya. Segera, Han Xiaozong dan Li Xiuzi membentuk jet tempur tak kasat mata dan tiba di Manchester, tempat Xuan Brahma berada. Han Xiaozong dan Adinata pernah ke istana Xuan Brahma bersama sebelumnya, dan mereka mengetahui situasi di sini dengan sangat baik. Han Xiaozong melihat ke tempat tinggal Xuan Brahma di depannya dan berkata sambil tersenyum buruk, "Xuan Brahma,
Kamu pasti sedang bersenang-senang dengan selebriti wanita itu sekarang, kan? Semua hal berharga di dunia ini seharusnya menjadi milikku, Han. Tuan muda, Xuan Brahma, Anda adalah orang brengsek. Anda tidak pantas mendapatkannya. Bab 1048. Serang kamu Xuan. Xuan Brahma adalah orang paling riang dan bahagia yang dikenal Han Xiaozong. Xuan Brahma adalah kakak laki-laki Adinata, dewa surga, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya dari beberapa keluarga rahasia. Siapapun yang menyentuhnya akan melawan keluarga Brahma dan para dewa. Selain itu, Xuan Brahma menduduki keluarga Addington dan mengambil alih segala sesuatu di keluarga Addington. Sekarang, saya mengendalikan seseorang, saya bebas dan santai setiap hari, menghabiskan waktu dengan segala jenis keindahan, saya tidak tahu betapa bahagianya saya. Mengenai hal ini, Han Xiaozong juga sangat cemburu. Ini adalah kehidupan yang pantas dia miliki. Setelah sampai di kediaman Xuan Brahma, Han Xiaozong tidak langsung masuk. Sebagai gantinya, dia terlebih dahulu menggunakan senjata meteorologi untuk mengubah cuaca di sini. Xuan Brahma juga memiliki banyak senjata laser yang harus dia waspadai, dan senjata cuaca keluarga Ross adalah senjata ampuh melawan senjata laser. Dalam cuaca ekstrim, senjata laser Xuan Brahma tidak ada gunanya sama sekali. Setelah itu, Han Xiaozong mengirimkan anak buahnya untuk menangkap Xuan Brahma. Han Xiaozong mengirim tim yang terdiri dari ribuan orang, dan setelah tarik-menarik singkat, dia segera meraih kemenangan. Seorang tentara melangkah maju dan berkata, Tuan, Xuan Brahma telah ditundukkan dan sekarang berada di aula. Apakah Anda ingin membawanya ke sini? Han Xiaozong melingkarkan tangannya di pinggang Li Xiuzi dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Aku akan pergi menemuinya secara langsung. Ya. Segera, Han Xiaozong datang ke aula megah tempat dia berada sebelumnya. Pada saat ini, Xuan Brahma sedang berlutut di tanah, seluruh tubuhnya diikat, dan ada beberapa tentara di depannya, menodongkan senjata ke kepalanya. Ketika Xuan Brahma melihat Han Xiaozong datang, dia berteriak dengan marah, Ya Han Xiaozong, apakah kamu gila? Mengapa kamu menyerangku? Bukankah kamu dan saudara ketigaku bersekutu? Han Xiaozong sekarang memiliki kendali penuh atas keluarga Ross. Bawahan dekatnya telah sepenuhnya menyerah padanya. Dia tidak peduli sama sekali apakah orang lain tahu bahwa dia adalah Han Xiaozong atau Biron Luo. Itu saja. Han Xiaozong berjalan mendekat, menampar Xuan Brahma 2 kali, lalu menendangnya. Han Xiaozong sombong, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Anak nakal, saudara ketigamu Adinata telah dibunuh olehku. Dia membunuh ibuku dan istriku. Aku akan bertarung dengannya aliansinya. Aku hanya bermitra dengannya di masa lalu, karena dia berharga bagiku. Xuan Brahma juga kaget saat mendengar kabar buruk. Apa katamu? Adinata sudah mati? Tidak mungkin. Kakak ketigaku adalah dewa. Kamu tidak bisa membunuhnya. Han Xiaozong tertawa terbahak-bahak. Dewa omong kosong. Dia bodoh. Jika aku bergabung dengan ayah dan pamanku, aku tidak bisa membunuh siapapun. Dunia ini seharusnya didominasi oleh keluarga Han kita. Di sampingnya, Li Xiuzi, yang mengenakan pakaian cantik, juga berkata, Xuan Brahma, pikirkan baik-baik. Jika Adinata tidak mati, apakah orang dewasa kami berani datang ke sini dan menyerangmu seperti ini? Cepat terima kenyataan dan serahkan pada tuanmu. Han Xiaozong menepuk Li Xiuzi dan memuji. Bagus sekali, sayangku. Xuan Brahma, apakah kamu ingin mati, atau kamu ingin menjadi pelayanku mulai sekarang? Poh! Xuan Brahma meludahi wajah Han Xiaozong. Kamu binatang buas, kamu sebaiknya membunuhku. Kalau tidak aku pasti akan membalaskan dendam saudara ketigaku dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Han Xiaozong menyeka ludah Xuan Brahma tanpa tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, hanya kamu? Kamu tidak berguna? Bahkan jika aku memberimu 100 tahun, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Sehelai rambut di kepalaku. Sungguh disayangkan membunuhmu. Lagi pula, meskipun kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tetap tidak ada duanya dalam hal bermain dengan wanita. Saya mendengar bahwa beberapa wanita Adinata, seperti Jelita dan Anastasia, dipilih oleh Anda untuknya. Haha, selera Anda bagus. Terakhir kali aku datang ke sini, kamu benar-benar membuat semua selebriti cantik tahun 1990-an terlihat lebih muda dan memperlakukan mereka sebagai selir favoritmu. Kamu sangat pandai bermain. Akan menyenangkan jika kamu tetap hidup, memilihkan seorang wanita untukku, dan membuat beberapa proyek hiburan. Haha. Xuan Brahma berpikir sejenak, dan tidak ada gunanya bertindak berdasarkan dorongan hati sekarang. Sekarang Adinata meninggal di tangan Han Xiaozong, dan Han Xiaozong sekarang mengendalikan keluarga Ross, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melawannya. Lebih baik berpura-pura tunduk pada Han Xiaozong dulu, lalu bunuh dia saat Anda menemukan kesempatan. Xuan Brahma berkata, Oke, saya bersedia menjadi bawahan Anda, dan saya bersedia bertanggung jawab atas proyek hiburan untuk Anda. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Bagus sekali, kemarilah, bangunkan dia penjara bawah tanah di sini dan biarkan dia tinggal di dalamnya.
Juga, setelah kamu mengebiri dia, dia harus berurusan dengan begitu banyak wanita cantik di masa depan. Aku tidak ingin anak ini bermain-main dengan mereka sebelum memberikannya kepadaku. Ketika Xuan Brahma mendengar bahwa Han Xiaozong akan mengebiri dia, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Ya Han Xiaozong, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu binatang buas, aku akan membunuhmu." Segera, Xuan Brahma terbawa. Han Xiaozong mendengarkan teriakan Xuan Brahma dan berkata dengan nada menghina, Xuan Brahma, kamu telah bermain dengan begitu banyak wanita dalam hidupmu. Itu sepadan bahkan jika kamu menjadi seorang kasim. Siapa yang menyuruhmu untuk begitu memanjakan dalam hal itu? Di masa lalu. Ini disebut retribusi." Kemudian, Han Xiaozong duduk di aula megah ini, minum teh dan beristirahat. Di belakangnya, Li Xiuzi mengulurkan tangan rampingnya dan meremas bahu Han Xiaozong. Han Xiaozong bertanya, "Bayi Xiuzi, menurutmu apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Li Xiuzi meremas bahu Han Xiaozong dan berkata, meskipun Adinata dan Mawar Tua telah meninggal, mereka masih memiliki keluarga." Han Xiaozong sedikit terkejut. Oh? Maksudmu, kamu ingin aku membunuh anggota keluarga mereka untuk menyingkirkan masalah di masa depan? Apakah semua anggota keluarga Ross juga dibunuh? Istri Biron Ross dan putrinya? Kamu telah menerima bantuan besar dari keluarga Ross, dan kamu tidak menjadi perantara bagi mereka? Li Xiuzi berkata dengan mata tegas, "Itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, saya hanya akan setia kepada Anda, Tuan Han. Saya wanita Anda. Tentu saja, saya hanya akan mempertimbangkan segalanya dari sudut pandang Anda." Han Xiaozong tertawa keras. Sepertinya aku benar-benar menaklukkanmu di kolam renang. Haha. Namun, sebelum aku melakukan perjalanan melintasi waktu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membunuh istri Baron Rose dan putrinya. Lagi pula, Mawar Tua tidak memberitahu mereka bahwa aku adalah Han Xiaozong. Mereka masih mengira aku adalah Biron Rose. Itu bagus. Tetapi istri Biron Rose, saya pasti akan menceraikannya. Dia sudah terlalu tua. Menurutmu siapa yang akan kunikahi setelah menceraikannya? Bagaimana kalau menikahimu? Li Xiuzi segera berlutut di depan Han Xiaozong dengan penuh semangat. Saya tidak layak menjadi Tuan Han. Saya tidak berani menjadi istri Anda. Saya hanya ingin menjadi salah satu wanita Anda. Han Xiaozong mengangguk puas. Ya, kamu sadar diri. Kamu memang cantik, tetapi untuk menjadi istri penguasa duniaku, kamu masih sedikit tertinggal dalam hal status. Pernikahan selalu tentang kecocokan. Saya adalah kepala keluarga tersembunyi, dan pasangan saya tentu saja harus menjadi anggota keluarga tersembunyi. Biar kupikir-pikir, di antara keluarga tersembunyi sekarang, satu-satunya yang layak bagiku dan memenuhi syarat untuk menjadi istriku adalah Lotta, yang aku besarkan sejak kecil, bukan? Bab 1049. Hentikan Han Xiaozong. Li Xiuzi berkata, Lotta adalah orang suci Swiss dan kepala keluarga Smith. Dia memiliki status yang mulia, penampilan dan sosok yang sempurna, dan memang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi istrimu. Han Xiaozong berkata dengan sedih, sayang sekali darah pertama diambil oleh Adinata, bajingan kecil itu. Saya telah membesarkannya begitu lama, dan saya hanya ingin menunggu sampai saya berusia 18 tahun untuk memilikinya. Saat dia berbicara, Han Xiaozong tiba-tiba teringat sesuatu. Itu tidak benar. Aku ingat suatu kali, Adinata memarahiku dan bertanya padaku apa yang telah aku bohongi kepada Luota, yang membuat Luota sangat marah. Aku teringat Adinata dan Lotta yang pernah dikurung di rumah selama 24 jam. Hahaha, aku ngerti, Lotta layak diajar olehku. Hahaha, Lotta masih perawan. Han Xiaozong tertawa terbahak-bahak. Li Xiuzi memandang Han Xiaozong dan tidak mengerti di mana dia tertawa. Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, jadi, Adinata tidak memiliki nasib dan bersikeras untuk merebut wanita dariku. Pada akhirnya, apakah itu Luotea atau Cintia Yandra, itu semua akan menjadi milikku jika aku tidak memberikannya. Itu kembali. Berbicara tentang Cintia Yandra, Li Xiuzi bertanya, Tuan, apa rencana Anda dengan keluarga Adinata? Apakah Anda ingin mengambil alih wanita Adinata? Han Xiaozong berkata, orang-orang dari keluarga Brahma, seperti orang tua Adinata, saudara laki-laki dan perempuan, lihat saja mereka seperti Xuan Brahma. Tidak perlu membunuh mereka semua. Keluarga Brahma, kecuali Adinata dan orang mati, Zheng Bei Brahma, tidak ada satupun yang menjanjikan, semuanya tidak berguna. Saya meminta mereka untuk menolak, tetapi mereka tidak punya nyali. Sedangkan untuk wanita dan anak-anak Adinata masih kecil. Di masa depan, anak-anaknya mungkin mewarisi kemampuan Saleh Adinata, jadi mereka tidak bisa dibunuh. Mereka bisa disimpan untuk sementara dan mungkin sangat berguna. Kalau Jelita dan Cintia Yandra, aku tidak tertarik dengan Jelita, tapi Cintia Yandra bisa memperbarui hubungan kita. Hehe. Xiuzi, segera siapkan pesawatnya. Ayo terbang ke Cina untuk mencari Cintia Yandra. Ya. Adinata dan Anastasia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dari tahun 1978 ke Hawaii.
Bagaimana kabarmu, Anastasia? Kamu baik-baik saja? Melihat Anastasia telah kembali dari perjalanan waktu, Adinata sedikit kehabisan napas, jadi dia mendukung dan menghiburnya. Anastasia menggelengkan kepalanya. Istirahat saja. Adinata membantu Anastasia duduk. Xiao Ying dalam pelukannya beradaptasi dengan cepat dan segera mulai melompat-lompat di dalam ruangan. Tampaknya ia juga mengetahui bahwa ia telah melakukan perjalanan selama beberapa dekade dan tiba di masa depan. Adinata memandang Xiao Ying yang aktif dan berkata, anak kecil, selamat datang di beberapa dekade dari sekarang. Di sini, perawatan makanan kucingmu belum pernah terjadi sebelumnya, dan kamu akan mendapatkan segala macam makanan lezat. Tujuan. Sakura naik ke pangkuan Adinata dan sepertinya sangat merindukannya. Adinata memandang Sakura dan tiba-tiba teringat pada pemilik asli Sakura, Yumi Uehara. Aku tidak tahu apakah Yumi Uehara masih hidup sekarang. Setelah aku berurusan dengan Han Xiaozong, aku harus mencari adik iparku. Adinata selalu merasa bahwa Zhong Youmei ini telah bersembunyi dan menyamar. Aku sudah merasa lebih baik, ayo pergi. Anastasia berdiri. Adinata memegang tangan Anastasia dan hendak pergi, tetapi ternyata dia tidak bisa membuka pintu sama sekali. Sial, Han Xiaozong 2 jam lebih cepat dari kita. Dia seharusnya sudah pergi sekarang dan menyegel tempat ini. Waktu hampir habis, saya akan menggunakan senjata laser untuk membuka pintu. Anastasia berkata dengan cemas. Tetapi dalam kasus ini, apakah dia tidak tahu bahwa kita kembali? Jika dia tahu bahwa kita kembali, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan. Adinata juga sakit kepala. Pada saat ini, Sakura tiba-tiba berdiri, dia melirik beberapa kali dan menarik celah pintu. Adinata juga melihat bahwa pintunya tidak terlalu rapat, meninggalkan celah kecil. Sakura, bisakah kamu keluar dan membukakan pintu untuk kami? Adinata bertanya. Bisa. Anastasia segera dengan bersemangat meminta Xiao Ying keluar melalui celah pintu. Anak kucing kecil ini terlihat cukup besar, namun memiliki kemampuan mengecilkan tulang dan mudah keluar. Segera, Xiao Ying membukakan pintu untuk Adinata dan Anastasia di luar. Bagus sekali, Sakura. Aku akan membelikanmu ikan kalengan nanti. Anastasia memuji. Adinata tersenyum dan berkata, jangan memberinya makan terlalu gemuk, jika tidak, ia tidak akan bisa keluar dari tempat seperti ini di masa depan. Wow! Xiao Ying sangat tidak senang dan meneriaki Adinata dengan sikap menantang. Anastasia tersenyum dan menghibur Xiao Ying, dan bertanya, suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Menurutmu kemana Han Xiaozong akan pergi setelah dia kembali? Apakah dia akan pergi ke Gunung Kunlun secepat mungkin? Danau Katansen? Adinata menggelengkan kepalanya. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, tidak. Dia akan menyelesaikan krisis di sekitarnya terlebih dahulu. Misalnya, jika Li Xiuzi mengetahui identitasnya, dia mungkin membunuhnya. Oh tidak, itu Xuan Brahma. Xuan Brahma juga tahu identitasnya. Adinata segera mengangkat telepon dan menelepon Xuan Brahma. Namun, tidak ada yang menjawab. Tidak, aku khawatir telah terjadi sesuatu. Adinata segera memanggil Qinglong lagi. Qinglong, apakah kamu tahu di mana Suzaku? Suzaku adalah pengawal pribadi Xuan Brahma. Dimanapun Suzaku berada, Xuan Brahma harus ada di sana. Qinglong dan Suzaku selalu memiliki hubungan pribadi. Qinglong menjawab, keluarga Ross baru saja melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Tuan Muda Xuan Brahma. Sekarang Tuan Muda Xuan Brahma telah dipenjara dan saya dengar dia telah dikebiri. Suzaku diusir tepat waktu oleh Xuan Brahma dan memintanya untuk memberitahuku. Aku sekarang memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Adinata berkata, saya baik-baik saja. Binatang ini, Han Xiaozong, sebenarnya mengebiri saudara kedua saya, tapi untungnya, saya tidak membunuhnya. Qinglong, bawa Dr. Liang dari keluarga Brahma kita dan minta dia melakukan operasi perbaikan pada saudara kedua. Lalu selamatkan dia. Ya. Apakah kamu tahu di mana Han Xiaozong sekarang? Pesawat keluarga Ross sekarang menuju Cina. Sialan, Han Xiaozong ingin membunuh seluruh keluargaku. Qinglong, pergilah ke Manchester dan selamatkan saudara keduamu dulu. Jika kamu pergi nanti, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa menjadi laki-laki seumur hidupnya. Aku akan segera melakukannya, saya akan menghubungi Anda lagi ketika saya kembali ke ibu kota. Adinata menutup telepon, dan Anastasia juga sangat cemas di sampingnya. Ya apakah ada yang salah dengan saudara kedua saya? Adinata menepuk Anastasia dan berkata, ini masalah kecil. Han Xiaozong tidak membunuhnya, dia hanya menghukumnya. Kakak kedua juga harus mendapat pelajaran. Mungkin inilah harga yang dia bayar untuk menyentuh Pu Xuan'er. Batang. Anastasia, Han Xiaozong telah pergi ke Tiongkok sekarang. Saya kira dia tidak akan menyukai Cintia Yandra. Meskipun saya tidak lagi memiliki perasaan yang sama terhadap Cintia Yandra seperti sebelumnya, kami telah bersama begitu lama. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya.
Anastasia mengangguk. Dia, kita tidak boleh membiarkan Han Xiaozong menyakiti saudari Cynthia lagi. Ayo kita segera pergi ke ibu kota untuk menghentikan Han Xiaozong. Bab 1050 Cynthia Yandra mengetahui kebenaran. Beijing, gedung bertingkat tinggi milik perusahaan tercatat. Cynthia Yandra sedang duduk di kantor CEO yang mewah. Dia satunya orang di kantor itu, jadi postur tubuhnya terlihat sangat santai. Dia melepas sepatu hak tingginya dan meletakkan kaki panjangnya di atas meja. Ada rokok wanita di mulutnya, tapi dia tidak menyalakannya. Di belakangnya terdapat jendela besar setinggi langit-langit, dari mana Anda dapat melihat pemandangan kota yang ramai. Pakaian Cynthia Yandra hari ini agak karena dia mengenakan stoking hitam. Dia belum pernah memakai stoking hitam sebelumnya. Dia selalu memiliki gaya CEO yang bersih dan elegan, dan bahkan ketika dia mengenakan rok pendek, kakinya tetap terbuka. Saya selalu merasa wanita yang memakai stoking hitam akan terlihat sedikit vulgar dan tidak layak menyandang status CEO. Namun, akhir-akhir ini, mungkin karena pengaruh saudara perempuannya Diana Yandra, atau mungkin karena dia sudah terlalu lama tidak bertemu Adinata, dia mengubah gaya dan pakaiannya dan mulai bekerja. Cynthia Yandra menghela nafas, dengan tatapan agak sedih di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemana Adinata dan Anastasia pergi? Mengapa mereka tidak memberitahuku ketika mereka pergi? Aku terbangun setelah koma sekian lama. Kenapa Adinata tidak tinggal bersamaku selama 2 hari lagi sebelum pergi? Apakah mereka tinggal bersama dan terbang bersama? Apakah mereka tidak mau mengajakku tinggal bersama mereka lagi? Terakhir kali Adinata pergi tanpa pamit, Cynthia Yandra sangat tidak senang, dan dia masih mengeluh di dalam hatinya. Secara logika, Adinata seharusnya sangat mencintai Cynthia Yandra, dan butuh banyak upaya untuk menyelamatkan Cynthia Yandra dan membuat Cynthia Yandra berubah pikiran. Tapi mengapa sikap Adinata berubah setelah Cynthia Yandra bangun? Apakah karena apa yang terjadi antara aku dan William Ye? Tidak mungkin, bagaimana Adinata bisa tahu tentang kita? Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Cynthia Yandra merasa bersalah terhadap Adinata. Namun, saat itu, Adinata sedang mengadakan malam pernikahan dengan Anastasia, jadi mengapa Cynthia Yandra tidak bisa tidur dengan pria lain? Bahkan jika Cynthia Yandra memikirkannya sekarang, dia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Namun, dia seharusnya tidak menyembunyikan Adinata sepanjang waktu. Ketika mereka berdua berkumpul, mereka dengan jelas sepakat bahwa mereka harus jujur satu sama lain dan tidak boleh menyembunyikan apapun. Saat Cynthia Yandra sedang banyak berpikir, Sekretaris Zeni Rong tiba-tiba menyela. Tuan Yandra, ini buruk. Sesuatu telah terjadi. Banyak orang datang ke perusahaan. Zeni Rong tampak panik. Cynthia Yandra segera menurunkan kakinya dan memakai sepatunya. Ada apa? Siapa itu? Saat ini, Han Xiaozong masuk bersama seseorang. Han Xiaozong menjambak rambut Zeni Rong dan melemparkannya keluar pintu. Tindakan dan sikap itu sepertinya dia sama sekali tidak menganggap Zeni Rong sebagai manusia. Sekarang Han Xiaozong telah tumbuh sangat kuat. Dia sama sekali tidak menganggap orang lain sebagai manusia, dan dia memiliki sikap yang sangat mendominasi. Cynthia Yandra mengenali orang di depannya sebagai Baron Ross dan berkata dengan cepat, "Jangan sakiti bangsaku." Han Xiaozong mencibir dan memerintahkan Li Xiuzi, "Hancurkan saja orang-orang ini. Tidak perlu menyakiti mereka." Li Xiuzi sepertinya memikirkan Han Xiaozong dan bertanya, bagaimana jika mereka keluar dan memanggil polisi? Han Xiaozong tertawa keras, panggil saja polisi. Apa? Kenapa saya tidak bisa masuk ke perusahaan kecil yang terdaftar? Saya membeli perusahaan seperti itu dengan nilai pasar 100 miliar yuan dengan santai. Paling banyak, saya menghabiskan sejumlah uang saku. Lagi pula, saya punya lebih banyak uang daripada yang bisa saya belanjakan. Li Xiuzi tersenyum ringan, lupa bahwa Han Xiaozong sekarang sekaya siapapun di negeri ini. Han Xiaozong bisa membeli perusahaan milik Cynthia Yandra hanya dengan sedikit uang. Tidak perlu menggunakan kekerasan sama sekali, Han Xiaozong bisa menerobos secara hukum. Han Xiaozong tidak bisa menahan ngiler saat melihat kaki ramping Cynthia Yandra, terutama saat melihat Cynthia Yandra mengenakan stoking hitam. Memikirkan, di perjalanan impian, yang dia dan Cynthia Yandra alami terakhir kali, mau tak mau aku merasakan sisa rasa yang tak ada habisnya. Meskipun Han Xiaozong telah mendapatkan tubuh Cynthia Yandra, dia tidak pernah mendapatkan hati Cynthia Yandra. Saat itu, istrinya lah yang menempati tubuh Cynthia Yandra. Kali ini, Han Xiaozong ingin mendapatkan seluruh tubuh dan pikiran Cynthia Yandra. Bagaimanapun, sekarang suami Cynthia Yandra, Adinata, telah meninggal, Han Xiaozong dapat menindasnya sebanyak yang dia mau. Jadi, Han Xiaozong berkata kepada Li Xiuzi, turunkan orang-orang itu dulu. Saya ingin tinggal di sini sendirian dengan Cynthia Yandra sebentar, hehe. Li Xiuzi melirik Cynthia Yandra dan tahu bahwa Cynthia Yandra akan diolah Han Xiaozong. Sama seperti dia diperlakukan oleh Han Xiaozong di kolam renang. Tidak ada simpati di matanya, dan dia tidak akan membantu Cynthia Yandra. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah musuh. Ini sudah menjadi kebenaran sejak zaman kuno. Jika orang yang Anda ikuti gagal,
maka Anda sebagai rampasan akan menjadi milik pemenang. Li Xiuzi hanya berharap Cintia Yandra menjadi seperti dia dan tidak memilih untuk melawan atau bunuh diri karenanya. Kelangsungan hidup lebih penting dari apapun. Ya. Li Xiuzi segera membawa orang-orang keluar untuk berjaga. Saat ini, hanya ada 2 orang, Han Xiaozong dan Cintia Yandra, di lantai pertama gedung besar ini. Cintia Yandra melihat bahwa pihak lain bukanlah orang baik dan bertanya, "Tuan Ross, saya tahu bahwa Anda adalah orang besar yang mengendalikan dunia. Suami saya dan saya sangat menghormati Anda. Saya tidak tahu mengapa Anda datang di sini kali ini." Han Xiaozong masuk ke kantor. Setiap kali dia melangkah lebih dekat, Cintia Yandra mundur selangkah. Akhirnya, Han Xiaozong masuk ke dalam, tetapi Cintia Yandra datang ke pintu. Han Xiaozong tidak takut Cintia Yandra akan melarikan diri. Dengan kemampuannya, bahkan jika Cintia Yandra melarikan diri, dia akan mengejarnya kembali. Han Xiaozong duduk di kursi kantor CEO tempat Cintia Yandra baru saja duduk, berputar dan berkata, "Ya pertama-tama, saya bukan Tuan Ross, saya Han Xiaozong." Han Xiaozong? Cintia Yandra masih belum mengetahui tentang pertukaran otak antara Han Xiaozong dan Baron Ross. Han Xiaozong melanjutkan, "Selain itu, saya ingin memberitahu Anda beberapa berita buruk. Suami Anda, Adinata, dan saudara perempuan Anda Anastasia semuanya dibunuh oleh saya." "Apa? Apa katamu?" Cintia Yandra melangkah maju dan menjadi bersemangat saat mendengar ini. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Cintia Yandra, kamu tidak perlu terlalu sedih. Bahkan jika Adinata belum mati, dia tidak akan menginginkanmu ketika dia kembali hidup. Kamu sudah kotor, tahukah kamu? Anda bajingan." Cintia Yandra tahu bahwa dia bukan tandingan Han Xiaozong, tapi dia masih mengambil pena di mejanya dan melemparkannya ke arah Han Xiaozong. Han Xiaozong dengan mudah memegang pena itu dengan 2 jari. Han Xiaozong berkata sambil tersenyum buruk, "Cintia Yandra, kamu sepertinya malu membicarakan masalah ini?" Cintia Yandra sangat marah. Han Xiaozong, jangan terlalu sering menindas orang lain. Istrimu memanipulasi tubuhku untuk melakukan ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Juga, jangan menghinaku dengan kata-kata itu. Orang yang pernah menjalin hubungan denganku adalah seorang bocah lelaki berusia 18 tahun yang sangat lugu dan imut. Setidaknya aku masih bisa menerima orang seperti itu. Rumahnya sendiri bersih seperti sungai yang jernih. Kedua sungai kita jernih dan tidak ada kotoran. Kalaupun menyatu, tidak akan menjadi kotor. Han Xiaozong tertawa keras. Cintia Yandra, saya tidak berharap Anda cukup pandai menghibur diri sendiri. Maaf, izinkan aku memberitahumu kabar buruk lainnya. Orang yang berhubungan SKS denganmu hari itu bukanlah seorang bocah lelaki berusia 18 tahun yang lugu dan imut. Ini aku, Han Xiaozong.